Saya dan Frida sebenarnya diminta untuk komuni di sini, tapi sebelum itu kayaknya saya harus klarifikasi. Dimanapun pendeta Robin cerita tentang ini, saya selalu harus klarifikasi. Karena menurut saya ceritanya nggak full version, cuma half versionnya aja. Karena sebenarnya dialah yang jatuh cinta dengan Bu Eli. Dia yang tergila-gila dengan Bu Eli. Dan saya lihat bagaimana memang Tuhan membuat semuanya itu menjadi begitu indah adanya. Sebagai sambungan cerita tadi, waktu Eli dengan Frida berdoa di Danau Si Ombak itu, salah satu janji mereka adalah kalau mereka sudah dapat pasangan hidup, maka mereka akan membawa pasangan hidupnya ke sana juga lagi. Dan itu mereka berdua sudah lakukan. Kami dibawa seperti kami mau dikorbankan. Sebab Ibu Eli dan Frida adalah dua wanita super yang ada di jemaat Medan dari masanya sampai sekarang ini barangkali. Sekarang sudah jadi semakin berumur ya. Saya pikir Pak Robin kalau ceritanya seperti tadi sebagian karena sudah hilang yang di atas, jadi agak hilang sebagian. Mohon dimaklumi. Bapak Ibu sudah terkasih, terima kasih sudah menerima kami di sini, dan saya ingin hari ini mengajak kita masuk ke dalam komuni. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Pengampunan ini sudah sering kita dengar, saya sering khotbahkan, kita juga semua sering sampaikan pada orang lain. Tapi kita tahu ini tetap menjadi satu hal yang tidak mudah ketika kita harus menghadapi dan melakukannya. Pengampunan, orang katakan ya kita bisa mengampuni orang sampai 2-3 kali. Orang Yahudi juga berpikir sama. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan, dia menawarkan 7 kali, mungkin dia berharap sudah akan dapat ancungan jempol dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata tidak, melainkan 70 kali 7 kali. Sebagai seorang Yahudi, pasti mereka mengerti bahwa angka puluhan di dalam tradisi dan pengertian mereka artinya adalah tidak terbatas. Angka 7 artinya adalah sempurna. Sehingga ini bukan angka 490 kali sebagai hasil dari 70 kali 7, melainkan pengampunan selalu harus terjadi secara sempurna dan tidak terbatas. Kalau ini berbicara angka, saya pasti sudah melalui batasan angka ini kepada Tuhan Yesus. Saya sudah hidup jadi murid Yesus 26 tahun. Dan setiap hari saya pasti melakukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Setiap hari saya mohon ampun kepada Dia. Udah jauh di atas ini. Tapi karena Tuhan Yesus mempraktekkan pengampunan yang tidak ada batasnya, pengampunan yang sempurna kepada saya, maka sampai hari ini saya percaya saya sebagai pribadi anak Tuhan yang masih diampuni. Amen. Istri saya juga akan share bagaimana perjalanan dia di dalam pemahaman dan melakukan pengampunan. Amen. Selamat pagi buat ibu bapak di sini dan Amang dan Inang ya, dan juga brother and sister. Saya bersyukur berkunjung di kota ini, tapi nggak enak kalau saya nggak perkenalkan diri ya. Saya Frida, saya tadi kami anak sama Tuhan 2 orang. Putri saya Vetlin sekarang duduk di kelas 1 SMA. Tahun ini dia udah dibaptis jadi murid Yesus.
itu merupakan satu sukacita kita sebagai orang tua ya. Dan adiknya namanya Theodorik, dipanggil dengan Garrison, dia kelas 3 SD. Saya dibaptis tahun 95 waktu bulan Mei ya, dan sekitar 29 tahun yang lalu saya menjadi seorang murid Yesus. Dan 21 tahun saya melayani Tuhan secara full time, dan 14 tahun kami melayani di kota Manado, di gereja kita di sana. Dan 3 tahun terakhir ini kami melayani secara self support di kota Medan, dan kami melayani Merit Barat Daya dan Merit Tenggara, Merit Padang Bulan dan sekitar ya, itu namanya Jenggis, dan satu lagi adalah Piwa, orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa di dalam fellowship banyak hal yang saya alami di dalam hidup saya. Suka atau tidak suka, perbedaan itu pasti akan terjadi banyak. Kita nggak bisa kita tidak bisa meminta semua orang sejalan dengan kita, sepikiran dengan kita. Perbedaan itu adalah sesuatu hal yang dianugerahkan Tuhan. Sebenarnya itu adalah untuk membentuk kita secara pribadi. Tapi peristiwa yang sangat berat dalam hidup saya 1 tahun terakhir ini, dan selama saya menjalani hidup 29 tahun jadi murid, ini adalah peristiwa yang paling sangat membuat hati saya sangat-sangat tersakiti. Diperlakukan tidak adil, dan disalah dimengerti, dan bahkan banyak hal yang saya merasa tidak seperti apa yang saya pikirkan. Sampai masa dimana itu malamnya saya menangis seperti anak kecil menangis, dan dimana itu sampai membuat saya sangat sakit. Secara manusiawi memang itu peristiwa yang tidak mudah, tetapi Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi bukan dengan tidak ada maksud. Di sana saya belajar bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk mengalami proses. Semua kita harus mengalami proses. Dan saya belajar bagaimana Yesus secara pribadi di Taman Getsemani. Dia berdoa ketika dia menghadapi bagaimana orang-orang adalah yang diciptakannya sendiri menyakiti hati dia. Tetapi Yesus berdoa meminta kekuatan dari Bapa, bahwa apapun yang dialami itu, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika saya melihat kepada pribadi Kristus seperti yang Pak Robin tadi katakan, bahwa di dalam fellowship itu, di sanalah tujuan Tuhan membentuk kita untuk kita semakin mirip dengan Kristus. Dari mana saya bisa belajar adalah ketika saya mengalami bagaimana saya merespon. Tapi sebagai manusia memang enggak mudah banget. Saya perlu mencek bagaimana perasaan saya ketika saya disakiti. Bagaimana pikiran saya? Bagaimana perasaan saya? Sebagai manusia enaknya apa? Kalau kita ketemu orang itu, kalau boleh kita menghindar dari orang itu. Kita akan bertemu selalu dengan orang itu. Seperti apa kita? Hati kita seperti apa? Di sana saya melihat bahwa saya harus mengambil sebuah keputusan di dalam hidup saya untuk mengatakan let it go kepada luka-luka batin itu. Karena itu akan menghalangi saya dengan Tuhan, menghalangi saya untuk bisa fellowship dengan brother and sister saya. Yang Tuhan pakai adalah untuk membentuk saya secara pribadi. Dan sekarang saya bisa share di sini dan saya memuji Tuhan kenapa Tuhan memampukan saya mengatakan ampunilah mereka. Dan proses pengampunan itu adalah ketika kita sendiri mengambil tanggung jawab itu. Berbeda dengan reconcile, bagaimana kedua orang itu harus mengambil tanggung jawab bersama-sama baru diselesaikan. Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa saya melihat Tuhan, terima kasih
bahwa Engkau memberikan orang-orang ini untuk kebaikan saya. Dan saya mengatakan bukan saya sudah ahli dalam itu, karena itu Tuhan terus melatih saya, memproses saya sampai kapan? Saya nggak tahu sampai kapan. Tetapi disitulah saya melihat Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi saya sehingga saya bisa memberi kasih kepada orang yang sekalipun itu akan sulit untuk dikasihi. Jadi di dalam pelayanan memang itu adalah hal-hal yang sering terjadi di dalam hidup kita. Jadi saya sangat bersyukur hari ini di dalam hari ini saya mengatakan saya bersyukur saya bisa mengerti arti daripada pengampunan itu. Kadang-kadang gampang untuk kita mengatakannya, tapi gak mudah waktu kita menjalaninya. Terima kasih. Amin. Kita persiapkan hati dan anggur kita Bapak Ibu. Sebelum kita ambil, saya benar-benar rindu untuk mengajak kita semua hari ini untuk kita yang memiliki sesuatu di dalam hati kita yang kita belum bisa ampuni dari orang lain, yang masih mengganjal di hati kita. Let it go. Let it go. Waktu kita melakukan pengampunan, kitalah yang dimerdekakan, kitalah yang mengalami pemulihan, kitalah yang menjadi bebas. Kita dengan Tuhan memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Ampunilah. Kita ambil roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena begitu besarnya kasih-Mu untuk kami. Bahkan ketika kami merasa kami menjadi korban, diperlakukan tidak adil, menghadapi persoalan tantangan yang sama selalu, maka kami percaya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan kami, Engkau mau membentuk kami, Engkau melihat sesuatu yang perlu ditumbuhkan di dalam hidup kami, sehingga kami masih harus menghadapi hal-hal itu. Jangan biarkan kami berkecil hati ya Bapa. Jangan izinkan kami menjadi tawar hati. Jangan biarkan hati kami menjadi keras, tetapi biarlah Bapa hati kami bisa menjadi begitu lembut, remuk di hadapan-Mu, supaya setiap kali kami akan memberikan pengampunan, kami ingat betapa begitu besarnya Engkau telah mengampuni kami. Bahwa setiap hari Engkau mengampuni kami, setiap detik kesalahan yang kami lakukan Kau ampuni semuanya. Berkati kami semua Bapa. Buat pikiran kami menjadi seperti pikiran-Mu. Buat kami mengerti akan setiap rancangan-Mu, bahwa ketika kami mengampuni sesungguhnya Bapa, kamilah yang diuntungkan terlebih dahulu. Kamilah yang bertumbuh terlebih dahulu, dan kamilah yang mengalami pemulihan hubungan dengan-Mu terlebih dahulu. Berkati kami semua Bapa.
Berkati kami sehingga tidak ada satu hal pun yang kami tidak bisa ampuni, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak bisa kami kasihi. Tapi kami akan Kau mampukan melakukan semuanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk perjamuan ini. Terpujilah Engkau. Amin.